Dengan lahirnya KUHP nasional itu ya jelas artinya setiap orang itu tidak hanya badan hukum, tetapi ada orang perorangan maupun korporasi. Badan hukumnya Jadi ya sudah termasuk di situ. Karena selama ini hanya termuat di dalam undang-undang khusus saja kalimat subjek hukum setiap orang. Tapi dalam KUHP yang baru, KUHP nasional kita ini ya jelas. Baik, selamat datang di Bankum Berbicara. Kali ini kami dari tim Bankum Berbicara akan berdiskusi kembali ya. Sebelum kita berdiskusi kembali, kita sama-sama membuat yel-yel kita. Bali ya, yel-yel kita itu Bankum Berbicara membantu orang susah, hal yang mulia. Yes. Ayo, Bankum Berbicara membantu orang susah, hal yang mulia. Baik pemirsa, sahabat Siti Bankum dimanapun berada, kali ini kami kembali berdiskusi, kembali kami hadir untuk memberikan edukasi pandangan hukum. Namun sebelumnya, kali ini tempat kita ada di Kongji, tepatnya di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru ya. Di sini suasananya enak, ya, tempatnya sangat indah, ya, suasananya sangat begitu indah tadi ya. Begitu banyak juga di sini aneka-aneka makanan. Jika sahabat-sahabat Bankum juga yang ingin mencicipi, datanglah ke Kongji ya, tepatnya di Arifin Ahmad. Sebelum juga kami berdiskusi dengan Pak ahli kita hari ini, kami juga kembali menyampaikan ya, terus berbelasungkawa atas musibah yang dialami rekan-rekan saudara-saudara kami yang ada di 3 provinsi. Semoga badai cepat berlalu dan juga saudara-saudara kami mendapat ketabahan dan juga kekuatan serta pemerintah memperhatikan daripada kondisi yang dialami ya. Semoga juga ya semua ini cepat berakhir ya dan kita semua mendapatkan kebahagiaan. Oke, Pak Ali. Ya. Jadi diskusi kita pada siang hari ini terkait daripada KUHP. Apa itu KUHP? Tentu kan itu Kitab Undang Hukum Acara Pidana kan begitu. Yang akan diundangkan Januari 2026 nanti bersamaan juga dengan KUHP Pidana Nasional kan begitu. Pak Ali ya kan. Kira-kira ini nanti pandangan Pak ahli, kira-kira KUHP kita yang lama, yang baru ini, ya kan? Apa sih perbedaannya dengan yang lama? Kenapa harus sampai ada artinya pergantian atau perubahan? Baik, jadi gini, memang KUHP ini akan diberlakukan 2 Januari 2026, artinya bersamaan dengan KUHP nasional. Nah tentu, kalau kita bicara hukum pidana, maka hukum pidana itu jelas terbagi 2. Ada hukum pidana material, ada hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material tentu pengaturannya melalui KUHP ataupun undang-undang khusus ya di luar KUHP. Itu materialnya. Nah, jelas artinya dengan adanya yang baru, tentu kita berharap juga bahwa pelaksanaan daripada KUHP nasional ini juga secara formil pengaturannya juga melalui KUHP yang baru. Nah, tentu kan artinya unsur yang ada di dalam KUHP yang baru berbeda dengan KUHP yang lama, dan juga artinya bahwa KUHP yang baru tentu harus mengikuti juga secara formilnya yang ada di dalam KUHP. Tentunya KUHP 2025 nanti, 2025 ini. Nah, tentu ya pelaksanaannya, maka saya katakan kembali bahwa KUHP seiring dengan berlakunya KUHP nasional dengan KUHP yang baru. Nah tentu kita lihat, kita latar belakang dulu bahwa kenapa artinya KUHP yang baru ini perlu diterbitkan. Ya tentu kita ada beberapa alasan ya. Alasan pertama kita lihat sebagai alasan filosofi, itu yang pertama. Bahwa negara kita ini kan sudah negara berkembang. Negara berkembang tentu kalau kita tarik, seharusnya kita sudah punya KUHP yang baru kalau kita bicara KUHP. Nah tentu KUHP ini juga harus diikuti oleh hukum acaranya. Nah artinya hukum acara juga harus diikuti oleh KUHP yang baru. Nah seiring dengan itu secara filosofi ya artinya bahwa KUHP warisan Belanda ini ya tentu tidak sesuai lagi dengan perkembangan daripada alam Indonesia yang sudah merdeka. Nah secara sosiologis ya tentu kita akan melihat bahwa masyarakat kita
dan juga perkembangan kejahatan semakin hari semakin berkembang. Dan kemudian banyak sekali aturan-aturan formil itu yang diatur di luar dari KUHP yang selama ini ya diatur di luar KUHP, sehingga ada putusan MK, ada PERMA, ada SEMA. Nah, sehingga kan artinya tidak termuat untuk pelaksanaan daripada KUHP yang lama. Nah, dengan KUHP yang baru ini ya tentu harus mengikuti dengan KUHP yang baru, KUHP yang baru harus mengikuti KUHP yang baru. Nah, jadi artinya secara yuridis memang artinya bahwa nilai-nilai ataupun yang terkandung dalam KUHP nasional maupun KUHP yang baru harus sejalan, ya harus sejalan dalam penerapan hukumnya secara yuridisnya. Nah begitu. Nah tentu apakah ada kelemahan dan kelebihan? Tentu kalau kita lihat KUHP yang baru ini ataupun KUHP yang baru, tentu artinya lebih terbuka. Artinya lebih terbuka, memberikan ruang, memberikan kesempatan ataupun memberikan edukasi, kemudian memberikan bagaimana subsistem peradilan pidana itu bisa berjalan. Bahkan kita lihat juga artinya kewenangan daripada penyidik, kewenangan daripada pelapor, jaksa penuntut umum, kewenangan dari hakim maupun kewenangan dari advokat itu diperluas. Bahkan juga hak tersangka, terdakwa dan terpidana juga diperluas. Nah sehingga artinya bahwa yang selama ini ya memang termuat di dalam KUHP yang lama, tapi tidak semuanya artinya itu termuat. Nah sehingga kalau saya lihat dengan berlakunya KUHP yang baru, ya tentu salah satu memberikan kontribusi dalam hal penegakan hukum oleh subsistem peradilan pidana. Begitu. Baik, artinya begitu banyak kelebihan-kelebihan daripada KUHP baru nanti ya dibanding KUHP lama ya. Baik, apakah kira-kira menurut Pak Ahli, kira-kira apakah KUHP baru ini juga salah satu penguatan daripada pemenuhan hak asasi manusia begitu? Iya, artinya bahwa makanya kita lihat bahwa ya memang orientasi daripada KUHP yang baru ini yang memberikan hak daripada hak asasi manusia. Kenapa? Artinya kita lihat salah satunya artinya ada penyelesaian di luar pengadilan. Artinya kemudian penerapan hukum terhadap tindak pidana ringan, tentu prosesnya tidak seperti proses yang seperti KUHP yang lama. Nah artinya juga bisa penyelesaian di luar artinya pengadilan. Bukan arti di luar pengadilan, maksudnya artinya bisa diselesaikan secara RJ. Sebenarnya RJ ini kan bukan penyelesaian di luar pengadilan, tetapi kan dari tingkatan, baik itu tingkat penyidik, JPU maupun pengadilan bisa menyelesaikan artinya persoalan ini tanpa melalui proses peradilan. Nah ini artinya bahwa memang kita lihat dalam proses formilnya KUHP yang baru ini ya tentu harapan kita bersama mudah-mudahan sejalan apa yang menjadi tindak pidana yang ada dalam KUHP nasional dan juga bisa memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara dan khusus bagi pencari keadilan. Maka di situ kita tarik benang merahnya, apakah KUHP yang baru ini sudah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia? Ya kalau dari sisi saya menilai sudah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ada penguatan lah ya, dibanding KUHP lama ya. Baik. Di dalam KUHP baru seperti yang kita lihat kan ada perluasan daripada alat bukti. Balik. Kalau selama ini kan alat bukti hanya terkait keterangan saksi, ya kan, ahli, surat, petunjuk dan terdakwa ada 5 kan. Betul. Sekarang ini kan ada sampai itu huruf G ya, FG kan begitu. Kira-kira itu ada perluasan termasuk dokumen elektronik kan begitu. Kira-kira apa yang ahli lihat dalam KUHP baru ini? Kenapa itu harus dimasukkan begitu? Ya jadi begini, kalau kita lihat pada KUHP yang lama, ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP yang lama itu, memang ada 5 alat bukti, sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah bahkan di KUHP yang baru atau KUHP 2025 ini, memang memberikan beberapa tentang alat bukti. Intinya seperti misalnya tadi informasi dan dokumen elektronik, yang memang selama ini dimaknai sebagai surat, kan begitu, di dalam perluasan ketika KUHP 2005 ini berlaku, tapi itu bisa dijadikan alat bukti. Bahkan juga ada pengamatan hakim di situ. Barang bukti juga bisa sebagai alat bukti.
Nah, di sini artinya bahwa ini juga memberikan ruang bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam pembuktian. Nah, juga barang bukti tersebut bukan barang bukti artinya bisa semua barang bukti. Tentu barang bukti yang menjadi alat bukti ini adalah kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dan jika itu bukan merupakan barang bukti yang tidak ada kaitannya, tentu dikembalikan dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dan alat bukti yang diperoleh kan begitu tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan hukum. Artinya, apakah alat bukti ini semuanya bisa digunakan? Ya, tentu tidak bisa. Kalau itu bertentangan dengan hukum. Yang jelas alat bukti itu diperoleh dengan yang benar, artinya yang sah secara hukum. Tapi kalau bertentangan hukum ya tidak semua dapat dilakukan. Begitu. Memang perluasannya cukup banyak, ya. Seperti ya kita tadi salah satu pengamatan hakim. Nah, pengamatan hakim ini ya tentu mungkin dalam proses persidangan. Seperti kalau dulu kan petunjuk. Betul. Nah, petunjuk itu diperoleh hakim sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 KUHP itu diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Kesesuaian ya. Kesesuaian di situ. Jadi petunjuk. Nah, sekarang pengamatan mungkin diganti petunjuk jadi pengamatan. Pengamatan hakim selama proses persidangan atau proses pembuktian di persidangan. Begitu. Ya, tetapi pengamatan hakim ini belum kita tahu bagaimana lebih lanjut nanti sistemnya ya. Ya, ini kan kita menunggu peraturan pelaksana. PP-nya ya. Karena PP-nya kan juga belum ada, kan ini sedang diburu, supaya artinya begitu berlakunya KUHP nasional dan KUHAP, peraturan pelaksanaannya sudah ada. Contoh ada beberapa PP, misalnya PP dalam pembayaran denda, kan itu belum ada. Kemudian PP dalam RJ, itu kan belum ada. Kemudian ada lagi undang-undang yang akan dikeluarkan, undang-undang bagaimana penerapan hukuman pidana mati. Itu kan juga belum ada. Baik. Nah, begitu. Di KUHP juga kita ada melihat bahwasannya kan di situ ada terkait untuk mekanisme atau pedoman terkait dengan tindak pidana yang dilakukan korporasi ya kan. Ya. Sebelumnya kan di KUHP lama kan tidak ada itu. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Hal diterangkan terkait daripada pedoman terkait tindak pidana korporasi ini gitu? Ya. Maka saya katakan kembali bahwa yang dikatakan korporasi itu kan bagian dari subjek hukum. Di dalam KUHP yang lama, kalimat ini kan barang siapa. Barang siapa itu adalah subjek hukum, tentu mengarahkan kepada orang. Nah, sedangkan KUHP yang baru, memang mengarahkan unsurnya adalah setiap orang. Nah, setiap orang ini kan artinya, baik itu orang perorangan maupun badan hukum atau korporasi, merupakan subjek hukum. Nah, itu masuk di dalam ketentuan umum, di dalam KUHP yang baru. Nah, dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu tentang KUHP, ya tentu setiap orang itu adalah subjek hukum. Sehingga artinya bahwa memang selama ini hanya setiap orang itu masuk ke dalam undang-undang khusus. Ya, artinya subjek hukum undang-undang khusus. Sedangkan setiap orang itu memang subjek hukum, apakah orang perorangan atau badan hukum. Nah, sehingga kalimat di dalam buku kedua KUHP nasional itu unsur setiap orang itu sudah dimuatkan. Jadi bukan kalimat barang siapa lagi. Kalau barang siapa ya tentu masih memaknai bahwa subjek hukum itu adalah orang. Ya. Nah, dengan lahirnya KUHP nasional itu ya jelas artinya setiap orang itu tidak hanya badan hukum, tetapi ada orang perorangan maupun korporasi. Badan hukumnya ya. Jadi ya sudah termasuk di situ. Karena selama ini hanya termuat di dalam undang-undang khusus saja kalimat subjek hukum setiap orang. Tetapi dalam KUHP yang baru, KUHP nasional kita ini ya jelas sudah termuat unsur apakah itu orang perorangan sebagai subjek hukum atau badan hukum atau korporasi. Artinya tadi itu pengaturannya sehingga tidak membuat rancu lagi begitu ya. Betul. Sebagai siapa itu subjek hukum? Ya, subjek hukum bahwasanya sudah dimasukkannya badan hukum itu korporasi salah satu begitu Pak ya. Terus ini Pak kan di dalam KUHP kita ini juga bahwasanya kan ada pengakuan bersalah. Sedangkan kita ketahui bahwasanya kan ada praduga tak bersalah kan begitu. Kira-kira bagaimana tip penerapannya nih Pak Ali begitu? Ya, jadi begini. Artinya bahwa mulai dari tingkat penyidikan, itu 3 penyidikan. Memang pengertian pengakuan tidak bersalah itu juga termuat dalam pasal 1, saya lupa angkanya di KUHP yang baru itu. Betul. Itu juga dimaksud pengakuan bersalah. Jadi pengakuan bersalah ini artinya kalau kita lihat prosesnya, kembali lagi bahwa supaya artinya bahwa sistem peradilan ini sederhana, cepat kan begitu. Sesuai dengan asas peradilan ya, cepat dengan biaya murah. Iya, jadi artinya bahwa dengan asas cepat peradilan dan biaya murah ini
ada pengakuan bersalah dia di tingkat penyidikan, tentu ini kan memberikan artinya dalam pembuktian tidak memakan waktu berlama-lama. Sehingga hakim juga bisa menilai bahwa ada pengakuan tersebut, sehingga ya juga dapat meringankan daripada sanksi yang akan diberikan pada si pelaku. Nah intinya kan kalau selama ini kan kita pembuktian, karena dari awal si pelaku ini kan tidak mengaku dia bersalah. Nah tentu tapi kalau sudah ada pengakuan bersalah, ya tentu kan artinya hanya meringankan satu, ancaman hukuman dia. Kedua, meringankan dalam proses pembuktian di persidangan. Nah, bagaimana dengan asas praduga tidak bersalah? Ya tentu asas praduga tidak bersalah itu ya kita maknai bahwa sepanjang orang itu disangkakan menjadi terdakwa, artinya sebelum memiliki kekuatan hukum tetap, ya tentu dianggap tidak bersalah. Itu bukan suatu perbedaan. Tapi kalau yang KUHP yang baru ini, memang dia dari awal sudah mengaku. Memang dia bersalah, dia mengakui perbuatannya, itu tentu itu adalah berbeda. Tentu hal yang berbeda, ya kalau kita lihat, apakah asas praduga tidak bersalah masih termuat di dalam hukum acara pidana? Jelas masih termuat. Tetapi ini konteks yang berbeda. Pengakuan tidak bersalah berbeda dengan asas praduga tidak bersalah. Ya. Tetapi apakah ini bukan nanti menjadi suatu apa gitu iming-iming begitu ketika seseorang itu sehingga ya udahlah biar saya mendapatkan keringanan, udah saya membuat suatu pengakuan begitu. Apa kira-kira enggak ini menjadi celah begitu? Ya artinya tidak menjadi celah. Kenapa saya katakan tidak menjadi celah? Ya artinya bahwa dengan pengakuan dia saja dari awal sudah mengaku bersalah, ini kan mempermudah dalam hal pembuktian, baik itu penyidik, penuntut umum maupun di persidangan, gitu. Itu Pak Ahli ya. Jadi yang Pak Ahli lihat bahwasanya ada perubahan drastis sebenarnya dengan KUHP baru ini ya, yang disesuaikan dengan KUHP nasional nanti begitu. Ya, iya harus seiring. Artinya ya sama seperti bahwa setiap hukuman itu kan tidak harus bermuara ke pemidanaan. Nah, tetapi ya harus bermuara kepada bagaimana pelaksanaan ketika di persidangan. Maka kan ada pedoman pertanggungjawaban pidana. Maka di dalam hukum pidana itu kan ada 3. Ada perbuatan, ada pertanggungjawaban, ada sanksi. Betul. Nah, di buku ke-1 KUHP nasional itu kan sudah diatur tentang tujuan pemedoman pertanggungjawaban pidana atau pidana dan pemidanaan. Nah tentu harus disesuaikan. Begitu juga hukum acaranya harus menyesuaikan dengan apa yang ada di hukum materialnya. Ya di KUHP pidana nasionalnya. Iya, contoh seperti denda. Nah bagaimana proses denda ini, proses persidangannya? Tentu kan itu kan kewenangan hakim. Tentu harus diatur dalam hukum acaranya. Gitu. Tetapi kalau kita lihat ya kan, beberapa media menyebutkan ada beberapa NGO, ya kan, daripada katakanlah tadi itu pegiat-pegiat yang menyatakan bahwasanya KUHP baru ini lebih kepada katakanlah tadi itu pengekangan begitu. Artinya pengekangan kenapa? Dia masih memperkuat daripada posisi pihak daripada polisi sebagai penyidik begitu. Nah, itu kira-kira bagaimana tanggapan Pak Ahli terkait dengan ya, kita belum bisa menilai di situ karena KUHP aja kan belum dilaksanakan. Belum ada implementasi. Tentu semuanya kan diimplementasikan dulu. Nah, jika ada salah satu pasal yang menurut pengaman bisa mereka berkeberatan, ya tentu silakan mereka ajukan judicial review begitu. Yang jelas ya mungkin ya setiap produk itu memang tidak ada yang sempurna. Pasti ada pro kontra begitu ya. Ada kekurangan, ada pro dan kontra. Tentu seperti itu. Tapi kita menilai bahwa dengan berlakunya KUHP yang baru ini ya sesuai tuntutan begitu ya. Memberikan ruang untuk semua pihak kan nanti yang mencari keadilan. Gitu. Nah, kira-kira harapan Pak Ahli dengan KUHP ini apa kira-kira yang perlu dibenahi lagi dengan KUHP baru ini? Apa kira-kira yang perlu dibenahi atau kira-kira perlu ditambahi begitu? Ya kalau kita bukan artinya pembenahan, tapi kita harus berharap peraturan pelaksanaannya lebih tegas. Lebih artinya dengan PP-nya harus menjelaskan apa yang ada sub-sub yang ada di dalam KUHP tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan, ya kan pelaksanaan undang-undang ini tentu melalui PP. Nah di PP itulah harus dipertegas, begitu. Ya, artinya nanti itu sebagai daripada turunannya ya, turunan pelaksanaannya sehingga tidak ada lagi nanti di situ multi tafsir begitu atau bias begitu ya, sehingga jelas tadi ya kan. Iya, betul. Seperti contoh seperti ya, kalau kita KUHP yang lama kan PP 27 tahun 83. Betul. Nah, kemudian PP ini kan
sehingga perkembangan kepangkatan, contohnya kepangkatan penyidik itu dari ya artinya penyidik maupun penyidik pembantu kan pangkatnya kan berbeda. Betul. Siapa berhak menyidik itu ya? Tentu yang berpendidikan S1. Itu setelah PP itu dirubah, ada perubahan dengan PP 58 tahun 2010. Nah, artinya kan di situ ada perubahan. Nah, makanya arti saya katakan kembali bahwa dengan KUHP ini maka PP yang nantinya sebagai pelaksanaan daripada KUHP yang baru ini benar-benar memberikan artinya ketegasan dalam pelaksanaannya. Begitu. Baik. Baik, Pak Ali. Tetapi yang kita lihat seperti katakanlah tadi itu bahwasanya memang sudah mengakomodir termasuk kepentingan daripada tadi advokat. Advokat di situ sebagai bagian penegak hukum kan begitu. Artinya di situ juga udah memberikan kesempatan ya kan. Yang Pak Ali lihat selama ini bagaimana terkait dengan advokat? Selama ini kan advokat juga betul kalau berbicara undang-undang advokat kan bagian daripada penegak hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya kan selama ini kan pasif. Nah, dalam KUHP baru ini bagaimana kira-kira peranan advokat di situ? Apakah lebih apa dia gitu? Bahwa penilaian advokat pasif itu ketika di penyidikan, ya penyidikan dan penyelidikan sudah begitu, diproses di kepolisian. Tetapi di persidangan mereka aktif. Nah, KUHP yang baru ini memberikan ruang yang cukup bagi advokat. Artinya mereka aktif ya, aktif boleh tidak sepakat dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik, artinya keberatan dengan keterangan yang disampaikan. Nah, dia lebih aktif. Artinya dia bisa mengoreksi apa yang selama jadi waktu ketika pemeriksaan. Termasuk jadi seperti social control juga. Ya, iya, artinya mereka kan selama ini kan hanya duduk, kemudian mendengarkan. Tetapi dia bisa artinya ikut dalam hal itu dalam proses memberikan pemeriksaan, hukum, dalam pemeriksaan dalam hukum. Kemudian ya juga di sini kita lihat, ya artinya kan dia diberikan, misal contoh BAP itu harus diberikan. Selama ini kan harus diminta. Betul. Nah, kemudian selama ini juga pemeriksaan, kalau yang baru nanti ketika pemeriksaan juga ada CCTV. Nah, ya tentu dalam hal ini artinya advokat aktif di situ, kemudian ada alat bantu CCTV saat pemeriksaan. Nah, tentu artinya ini sudah memberikan ruang yang cukup ya bagi ini masuk juga seperti ajas akuntabel begitu. Betul. Ya, keterbukaan begitu ya. Jadi tidak ada lagi seperti yang ditutupi. Ya, seperti yang sudah-sudah. Jadi ketika pemeriksaan, di ruang pemeriksaan itu di dalam KUHP yang baru kan diatur harus ada CCTV, dan CCTV ini nanti akan diserahkan ke menjadi dalam berkas. Nah, itu kan nanti tapi itu melalui PP. Bagaimana pelaksanaan penerapan tersebut. Begitu juga bagaimana dalam hal ini seperti advokat dalam mendampingi yang selama ini pasif, namun artinya dia bisa aktif dalam pemeriksaan. Artinya, itu juga semua melalui PP nanti. Artinya di PP aktifnya bagaimana begitu betul, betul. Terkait dengan ahli kira-kira gimana Pak Ali? Kan ahli kan dalam hal ini kan belum diberikan juga. Artinya kan itu belum ada pengaturannya terkait bahwasanya kan ahli harusnya kan ya diberikanlah cuma-cuma. Seperti kan kalau di situ kan ada advokat kan begitu. Diberikan cuma-cuma bantuan hukum begitu. Nah, ini kan ahli belum ada diberikan cuma-cuma. Ya, jadi begini. Kalau di KUHP juga kan tidak diatur bahwa advokat itu harus memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Kan kalau saya lihat ya belum ada. Di KUHP ada di KUHP. Ya, tapi kan artinya secara umumnya kan diatur dalam undang-undang advokat. Di undang-undang advokat ada di KUHP lama ada juga di pasal 56 kan itu. Ya. Secara cuma-cuma itu kan pasal 56. Ya. Pasal 56 itu kan artinya jika hukuman orang itu di atas 5 tahun jika tidak mampu maka dia didampingi advokat. Betul. Setiap tingkatan. Tapi yang mengadakan advokat itu bukan berarti dia cuma-cuma. Artinya negara juga memberikan kontribusi kepada yang mendampingi. Nah, memang kalau kita lihat apakah saksi ahli ini nanti termuat dalam KUHP, ya itu nanti silakan. Artinya yang punya kepentingan dalam hal ini ya tentu ya apakah ini harus dimasukkan atau bagaimana di dalam KUHP yang baru, atau dimasukkan salah satu pasal nanti ya. Tapi pasal ini kan sudah diketok. Nah, tentu dalam ketok ini yang mungkin nanti ada undang-undang tersendiri. Ya, artinya undang-undang tersendiri. Ya, betul. Tetapi lebih bagusnya kalau dimuat begitu ya. Sehingga tadi itu menjadi salah satu kan itu tadi sebagai social control kan begitu. Ketika dihadirkan ahli kan ahli salah satu alat bukti juga untuk membuat terangnya suatu peristiwa pidana kan begitu. Oke, baik pemirsa, sahabat Bankum, itu tadi diskusi kita bahwasanya KUHP baru ini lebih kepada penguatan termasuk pemenuhan hak asasi manusia Palia. Artinya lebih mengakomodir ya kan, lebih kepada artinya untuk memberikan ruang lingkup yang lebih luas, lebih bebas kepada baik penyidik, kepolisian, penuntut,
baik pengadilan maupun advokat maupun pemberi jasa bantuan hukum, begitu Pak Ali ya. Oke pemirsa, itulah diskusi kita kali ini. Makanya kita songsong kuhap kita yang baru nanti Januari 2026 nanti, kita bersama ya, kita wujudkan daripada tadi itu penegakan hukum yang adil dan bermartabat ya. Bagi pemirsa juga ya yang mau berdiskusi lebih lanjut boleh. Ini adalah beliau adalah Pak Ahli yang sehari-hari mengajar di dosen Fakultas Hukum ya. Beliau sudah memberikan keterangan yaitu kurang lebih 2000 ya. 2000 di setiap tingkat persidangan di seluruh Indonesia ya. Beliau adalah Pak Erdiansa ya. Bentar lagi juga akan menyelesaikan studinya doktoral ya. Jadi kita doakan beliau sehat selalu karena beliau salah satu punggawa daripada Bankum Berbicara yang selalu tidak bosan-bosan ya untuk memberikan edukasi pandangan-pandangan hukum untuk mencerdaskan daripada kita punya sahabat Bankum dimanapun berada. Oke Pak Ali, terima kasih atas diskusinya, sehat selalu ya Pak Ali ya. Sehat selalu. Kita akhiri daripada diskusi kita dengan motto kita, Bankum Berbicara membantu orang susah hal yang mulia. Oke, terima kasih Pak Ali.